Selamat siang, nama saya Maliano Ramadana dengan NIM 131220076. Kewajiban asasi manusia merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki setiap individu terhadap orang lain dan masyarakat untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum. Kewajiban ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia dapat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Berikut adalah beberapa kewajiban asasi manusia. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Setiap individu memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain. Misalnya, tidak melakukan tindakan kekerasan fisik atau verbal, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. 2. Mematuhi hukum dan peraturan. Kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku adalah dasar untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup menghormati undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, mematuhi peraturan yang dibuat untuk kepentingan umum seperti aturan lalu lintas, pajak, dan peraturan lingkungan. 3. Berkontribusi kepada masyarakat. Setiap individu diharapkan berpartisipasi aktif dalam masyarakat, misalnya melalui terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mendukung kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang keempat, melindungi lingkungan. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup agar hak asasi generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat terjamin. Ini termasuk mengurangi polusi dan limbah, mendukung dan mempraktikkan kegiatan ramah lingkungan. Yang kelima, membantu orang yang membutuhkan. Kewajiban untuk membantu mereka yang kurang beruntung dalam kesulitan, termasuk memberikan bantuan kepada orang yang menderita bencana, mendukung upaya untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan. Yang keenam, menjaga toleransi dan perdamaian. Kewajiban untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian dalam masyarakat mencakup menghormati perbedaan budaya, agama, dan pandangan, berpartisipasi dalam upaya penyelesaian konflik secara damai. Nomor 7, melindungi dan membela hak asasi manusia. Setiap individu juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela hak asasi manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini dapat meliputi melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, mengedukasi orang lain tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati. Kedelapan, berperilaku adil dan jujur. Integritas dan kejujuran adalah kewajiban dasar yang mendukung kepercayaan dan keadilan dalam interaksi sosial, termasuk tidak melakukan penipuan atau korupsi, memperlakukan orang lain dengan keadilan dan tanpa prasangka. Contoh implementasi kewajiban asasi manusia. Keluarga, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan melindungi anak-anak mereka, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Pekerja dan pengusaha memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang adil, bebas dan diskriminasi dan pelecehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pribadi dengan NIM 13122000239. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang melekat pada semua individu hanya karena mereka manusia. Tidak peduli latar belakang mereka. Prinsip HAM diakui secara internasional sebagai dasar moral dan hukum yang mendasar bagi perlindungan individu dari penindasan dan penyalahgunaan oleh pemerintah atau pihak lain. Berikut adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan HAM. Yang pertama, universalitas. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau status sosial. 2. Kerangka hukum. Ada berbagai instrumen hukum internasional yang menegaskan dan melindungi HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, dan lain-lain. Yang ketiga, hak-hak fundamental. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi
kebebasan yang berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama atau keyakinan, hak atas privasi, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan hak untuk pendidikan. Yang keempat, perlindungan dan implementasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM warganya dan memastikan implementasi serta penegakan hak-hak ini melalui sistem hukum dan lembaga yang sesuai. Yang kelima, isu kontemporer. Isu kontemporer yang terkait dengan HAM mencakup hak-hak digital dan privasi dalam era teknologi informasi, perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender atau orientasi seksual, hak-hak minoritas dan kelompok rentan, hak-hak lingkungan hidup, serta hak migran dan pengungsi. Yang keenam, penegakan dan advokasi organisasi non-pemerintah, aktivis HAM, dan lembaga internasional memainkan peran penting dalam mata pelaksanaan HAM, menyuarakan isu-isu yang terkait, dan mendorong perubahan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Syafaqul Bernardin. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok kami apa yang harus didahulukan antara HAM dan kewajiban asasi manusia. Menurut kelompok kami, sebagai manusia, HAM dan kewajiban asasi manusia sudah selayaknya jalan bersama-sama. Seperti contoh, kita di jalan raya, kita berkewajiban untuk mematuhi aturan lalu lintas, dan kita juga mendapatkan hak ketika kita berada di lalu lintas, kita mendapatkan hak keamanan, ya, dalam arti ketika kita sampai ke tujuan kita dalam kondisi selamat, gitu ya. Ketika kita tidak melakukan kewajiban kita di jalan, ya, sebagai manusia, maka itu sama saja mengambil hak dari pengendara lain, ya. Semisal kita kecelakaan, maka hak orang lain tidak tergapai, ya, karena kecelakaan dimulai dari kita, gitu. Jadi intinya tidak bisa salah satu didahulukan. Jadi menurut kelompok kami adalah kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara berbarengan.